世人知道龙魔，你只下毒，就知道你俩不服。那就别废话了，来吧！你呢？ 拼一场吧！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di link playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kedatangan Muchen kemari tidaklah membuat kelompok Molongji takut. Ia malah tertawa hingga rekannya pun memberitahu kalau racun Li Xuantong dan Chen Xiangsheng sudah hilang, membuat ia sedikit kaget. Tapi meskipun begitu, para senior Muchen telah berhasil mereka tangkap. Molongji pun ingin melihat bagaimana cara ia membuat perhitungan kepada mereka. Ini pun membuat mereka tidak boleh sembarangan bergerak. Muchen sadar betul kalau target mereka adalah dirinya. Molongji pun memintanya untuk tidak terlalu percaya diri. Pasalnya ranah Muchen hanyalah Huan Tian saja. Jika bukan karena pilar iblis Dasumi yang sangat penting bagi istana Longmo, maka sudah sejak lama dirinya menghabisi Muchen. Sementara Molongji akan menjadikan Chen Xiangsheng dan yang lainnya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih terkenal di daratan Baijiang. Molongji pun ingin memperlihatkan kalau istana Longmo tidak hanya memiliki Mo Xingtian saja, namun memiliki dirinya juga. Chen Xiangsheng menganggapnya sebagai seorang pengecut, sebab hanya menggunakan racun untuk melumpuhkan lawan. Molongji pun mentertawakannya. Kali ini pertarungan akan dirinya mulai menjadi 4 lawan 4. Pertarungan tidak akan berhenti sampai mereka mati. Chen Xiangsheng langsung saja maju untuk berduel dengan Molongji, di mana terlihat dengan jelas betapa cepatnya pergerakan mereka. 世人知道龙魔，你只下毒， 就知道你俩不服。 那就别废话了，来吧！ Sementara itu, Li Xuantong memberitahu mereka kalau selain Molongji, 3 orang lainnya tidak begitu kuat. Loli meminta untuk menyerahkan Mugu karena ia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat demi bisa membantu mereka. Sementara Li Xuantong ingin bertarung dengan Hujia, tapi karena dia adalah master formasi, maka Muchen memilih untuk menyerahkan Hujia kepadanya. Kini pertarungan langsung saja mereka lakukan. Sementara Susuan yang terluka akan berhadapan dengan lawan yang terluka juga. Di sisi lain terlihat betapa mengerikannya tebasan Luholi. Tapi Mugu itu memiliki pergerakan yang tak biasa. Ia sangatlah lincah dalam menghindari tebasannya. Namun dia tidak hanya lari saja, tapi Mugu sudah memiliki rencana dalam menjebaknya. Pijakan Loli seketika saja runtuh dan Mugu segera memberikan serangan balasan kepadanya. Untungnya Loli masihlah dapat mengatasi hal itu. Dan sekarang adalah giliran Mugu dalam menekan baliknya. Sedangkan Li Xuantong benar-benar mendominasi. Lawannya taklah bisa berbuat apa-apa selain terus menahan serangannya. Alhasil dia pun diremehkan oleh Li Xuantong dan berencana untuk pergi saja. Merasa kesal, dia pun bergegas kembali dan memberikan serangan balasan. Namun lagi dan lagi, Li Xuantong berhasil mendominasi dan membuatnya kembali bertahan. Sementara itu di sisi lain, Hujia segera melakukan sesuatu, di mana ini sepertinya adalah sebuah serangan formasi. Tapi bagi Muchen, matrik formasi itu masihlah belum cukup untuk mengalahkannya. Ia pun segera mengatasi serangan barusan dengan menggunakan matrik formasi juga. Benar saja, serangan Hujia berhasil ia hancurkan. Hujia sangatlah tertarik karena lawannya merupakan master formasi juga. Tapi ia sangatlah percaya diri dengan kemampuan miliknya dan menganggap Muchen bukanlah tandingannya. Sayang sekali ia telah meremehkan Muchen. Pasalnya di saat Muchen menggunakan teknik tubuh Dewa Petir membuat pergerakannya jauh lebih cepat. Selain itu, kemampuan Hujia sangatlah jauh berbeda dengan Lingxi yang mampu membentuk formasi dalam sekejap.
Jadi Mu Chen yang sudah berlatih dengan Lingxi menganggap serangan Ujia hanyalah sebuah pemanasan saja. Ujia pun sangat terkejut, pasalnya seluruh martrik formasinya dihancurkan dalam sekejap oleh Mu Chen. Selain itu, bagaimana bisa seorang master formasi memiliki kekuatan bertarung jarak dekat sekuat itu? Hanya saja Ujia memiliki sebuah harta yang membuat dirinya berhasil mengurung Mu Chen. Seharusnya dia itu tahu kalau para master formasi memiliki banyak cara untuk bisa bertahan dari pertarungan jarak dekat. Berpindah ke sisi lain, di mana pertarungan antara Shen Changsheng dan Molongji masihlah terus terjadi. Untuk sejauh ini tidak ada yang bisa dikatakan unggul. Namun, Shen Changsheng berhasil memberikan sedikit luka kepadanya. Melihat hal ini membuat Molongji menjadi sangatlah senang. Ia akan memperlihatkan kemampuan hebat yang dirinya miliki, di mana sosok naga pun telah Molongji panggil. Tidak ingin kalah, Shen Changsheng juga menggunakan kemampuan terbaik yang dia miliki. Ledakan kekuatan pun dirinya keluarkan. Kembali kepada Ujia, di mana ia memuji Mu Chen karena memiliki kecepatan dan kemampuan yang hebat. Bahkan itu seakan-akan bukan master formasi. Ia berjanji tidak akan meremehkannya. Namun untuk bisa memecahkan harta lonceng emas tingkat 5-nya ini mungkin akan sulit baginya. Sayang sekali Ujia lupa kalau dia baru saja meremehkan Mu Chen. Pasalnya loncengnya itu mulai mengalami kehancuran. Ia pun berusaha untuk menahan lonceng tersebut. Namun semua usaha yang ia lakukan sepertinya akan sia-sia saja. Karena pada akhirnya Mu Chen berhasil menghancurkan loncengnya. Namun Ujia sudah menyiapkan serangan balasan dan mengurung Mu Chen ke dalam lukisan-lukisan miliknya. Baginya apapun yang Mu Chen lakukan hari ini akan sia-sia saja. Karena pada akhirnya dia akan mati di tangannya. Mu Chen berada di formasi 9 gunung, di mana ini pernah mengurung dan menghabisi 13 master level Tongtian. Hingga saat ini tidak ada yang bisa lepas dari serangannya. Ujia menjamin nasib Mu Chen akan sama seperti 13 orang lainnya. Berbagai serangan kembali Ujia lakukan, di mana kali ini Mu Chen hanya bisa melarikan diri saja, sambil mencari cara untuk bisa lepas. Karena dia tahu kalau ini bukanlah formasi yang lemah. Bagi Ujia, seberapa hebat pun Mu Chen, dia akan tetap menjadi tawanan dalam lukisannya. Dan ia juga akan mati karena kelelahan. Sambil bertarung, Mu Chen memuji formasinya. Karena ini layaknya sebagai ilusi dan mimpi yang dibuat seakan-akan nyata. Ujia ingin melihat apakah Mu Chen bisa menemukan di mana yang nyata dan di mana yang palsu. Mu Chen yang memiliki mata hati tentu saja bisa menemukan titik lemah dari formasi ini. Bahkan seakan-akan Ujia tengah berada di bawah penglihatannya. Di sisi lain, kemampuan Molongji sangatlah hebat dan berhasil membuat Shen Changsheng terpojok. Ia mencoba untuk kembali memberikan serangan balasan, tapi lagi dan lagi kemampuan Molongji di luar perkiraannya. Setiap serangan yang dia lakukan mampu dipatahkan. Molongji hanya mentertawakannya karena Shen Changsheng sudah sangat lama memburunya. Namun ternyata kemampuan miliknya tidak begitu hebat. Apakah hanya ini saja kemampuan dari nomor 1 daftar langit dari Akademi Baichang? Selama Shen Changsheng terdesak itu, Mu Chen yang menggunakan mata hatinya telah berhasil menemukan di mana titik keluar dari formasi itu. Baginya, formasi ini akan hancur. Ujia akan melakukan segala cara untuk bisa menghentikannya. Bagi Mu Chen, semua itu sia-sia saja. Bagi Mu Chen, semua itu sia-sia saja sebab dia lebih takut dimarahi oleh Lingxi jika tidak berhasil menghancurkan formasi selemah itu. Berbagai serangan balasan langsung saja Mu Chen berikan, di mana itu membuat serangan Ujia mampu dirinya atasi. Di saat ia kembali melakukan perjalanan, Ujia pun melakukan sesuatu, di mana kuasnya telah dia masukkan ke dalam lukisan. Ia akan menggunakan hal ini untuk bisa menghancurkan Mu Chen. Di dalam formasi tersebut muncullah sosok yang sangatlah mengerikan. Tapi meskipun begitu, Mu Chen tidak kehabisan akal. Ia menggunakan pagoda agung miliknya untuk bisa menghancurkan tengkorak tersebut. Dan meskipun serangannya hanya membuat retak pada tengkorak itu, namun Mu Chen masihlah memiliki serangan lain. Dan begitu cepat Mu Chen langsung saja melepaskan tinju dahsyatnya yang membuat Ujia benar-benar kaget. Pasalnya formasi yang dia banggakan dihancurkan oleh Mu Chen. Ledakan kekuatan itu mampu dilihat oleh semua orang.
Begitu pula dengan Cheng Sangsen yang sedang diobok-obok oleh serangan Molongji. Ia masihlah belum berhenti dan terus-menerus memberikan serangan kepadanya. Sampai pada akhirnya Cheng Sangsen tak dapat melakukan apapun lagi selain menerima semua serangan Molongji. Molongji pun merasa kecewa kepadanya. Meskipun sudah terluka sangat parah, namun Cheng Sangsen masihlah belum menyerah. Seni spiritual Sanfen dirinya gunakan, di mana sepertinya ini akan menjadi serangan terakhir yang mampu dia berikan. Terlihat betapa mengerikannya teknik tombak Sanfen miliknya. Pasalnya ini telah membentuk tombak yang begitu besar. Molongji hanya tertawa karena baginya serangan itu tidak akan berguna. Ia akan memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kekuatan penuh juga Molongji keluarkan demi bisa menghabisi. Kekuatan penuh Molongji keluarkan demi bisa mengatasi serangannya. Cheng Sangsen mempertaruhkan serangan itu untuk bisa mengakhiri pertarungan mereka. Bentrok antara dua kekuatan pun telah terjadi, di mana ini menciptakan sebuah badai kekuatan yang sangatlah besar. Baik Molongji maupun Cheng Sangsen tidak ada yang mau mengalah. Bahkan terlihat betapa kerasnya perjuangan Cheng Sangsen. Namun sayang sekali kemampuan yang Molongji jauh lebih kuat. Tombak Sanfen telah ia hancurkan, bahkan tombak Molongji juga telah mengenainya. Tidak hanya itu saja, dia juga berencana untuk mengakhiri hidup Cheng Sangsen dengan serangan lanjutan yang akan dia arahkan kepadanya. Sementara Cheng Sangsen sendiri tidak bisa berbuat apapun lagi. Rekan-rekan Molongji merasa mereka akan menang. Sementara Li Xuantong menjadi panik karena Cheng Sangsen dalam bahaya. Untung saja sebelum pedangnya itu menyentuh tubuhnya, Ujia telah dilemparkan ke arah Molongji karena bagaimanapun Mu Chen telah berhasil mengalahkannya. Selain itu, Cheng Sangsen juga telah berhasil dia selamatkan. Sekarang Mu Chen itu akan menjadi lawan Molongji. Ini tentu saja cukup mengejutkannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan telah terjadi antara Molongji dan juga Mu Chen, di mana terlihat dengan jelas betapa bahagianya Molongji karena Mu Chen sangat menghiburnya. Sepertinya Mu Chen akan dalam kesulitan, karena dia itu akan menggunakan formasi Lingxi yang telah dia berikan. Hanya saja untuk menggunakan formasi ini sangatlah sulit. Molongji sadar itu adalah serangan berbahaya. Ia pun terus memberikan tekanan kepada Mu Chen dan tidak akan memberikannya kesempatan. Tapi Cheng Sangsen bangkit dan apapun yang terjadi akan melindungi Mu Chen, supaya dia itu dapat menggunakan teknik formasinya. Namun yang menjadi masalah, Molongji ternyata memiliki perubahan bentuk dan membuat kekuatannya mengalami peningkatan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.